Oke. Untuk yang pertama, hari ini saya akan mencoba menjelaskan dulu seperti apa sih tugas akhir kalian gitu ya. Tugas akhir kalian adalah melakukan observasi di pengadilan pajak. Nah, sebelumnya saya sudah informasikan ke kelas pagi, ya kan nanti kalian akan bergabung dengan kelas pagi, di mana hanya ada satu kali pertemuan saja. Jadi seperti semacam studi banding gitu ya ke pengadilan pajak. Nanti akan diberikan satu link Zoom karena mahasiswa memang tidak boleh ke sana untuk saat ini, hanya untuk yang beracara saja, sehingga mau tidak mau hanya boleh hadir melalui Zoom meeting. Dan nanti mereka akan memberikan Zoom meeting yang pasti sesinya ada di pagi hari ya, di antara jam 9 sampai jam 3. Nah, harapan saya sih kelas malam juga bisa ikut terlibat, sekalipun kan melalui Zoom sebetulnya bisa ya di antara sela-sela waktu pekerjaannya gitu. Mungkin boleh izin ke kantornya gitu nggak apa-apa. Nah, untuk yang di kelas pagi, kebetulan Enrico bersedia untuk follow up. Jadi nanti hanya ada satu mahasiswa yang akan melakukan kontak ke pengadilan pajak. Nah, untuk itu saya kemarin minta Enrico untuk koordinasi dengan kelas malam. Saya nggak tahu apakah mungkin ke Meliana atau ke Nidiu. Nanti eh, silahkan ditanyakan ke Enrico untuk lebih jelasnya. Oke, jadi tujuan kita adalah membuat mahasiswa mengenal seperti apa pengadilan pajak. Kemudian mekanisme yang ada di sana itu seperti apa, kita bisa tur ruangannya juga sekalipun lewat Zoom ya, supaya nanti kita punya pengalaman yang cukup atau punya informasi yang cukup terkait dengan kondisi dan situasi yang ada di pengadilan pajak. Nah, permohonannya untuk saat ini harus menggunakan surat tertulis ya gitu. Surat tertulis ini harus dari lembaga pendidikan atau universitas. Nah, sudah dimintakan dari Fakultas Ekonomi, jadi nanti akan diberikan langsung, tetapi di situ akan diminta kapan rencananya, kemudian keperluannya apa, data dan jumlah pengunjung lewat Zoom-nya itu ya. Jadi nanti kalian akan didata dulu siapa yang bisa hadir di tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian nanti akan diberikan narah hubung atau kontak personnya itu nanti Enrico, salah satu aja yang kontak ke mereka. Kemudian nanti dia akan mengurus segala macam perizinan langsung ke eh, pengadilan pajak di Gambir ya, di Jalan Hayam Buruk, di dekat Harmoni sebetulnya. Ya. Nah, nanti prosedur akhirnya tinggal kita tunggu saja kapan mereka akan ada Zoom meeting atau berikan waktu responnya. Jadi paling tidak itu maksimal ya 14 hari kerja. Jadi nanti bisa dikonfirmasi ulang dengan Enrico. Apakah dari kelas malam sudah ada yang dihubungi Enrico atau belum terkait dengan informasi ke pengadilan pajak ini? Belum sih, Pak. Saya belum sih, Pak. Belum ya? Oke, nanti mungkin ditunggu saja. Saya akan coba follow up lagi ke Enrico, nanti kira-kira seperti apa ya lanjutannya. Kemudian setelah UTS kemarin ya, UTS kemarin, materi pertama kita yang akan dibahas adalah bagaimana mengatur manajemen rugi fiskal. Jadi kemarin sudah ada video pembelajaran yang dibuat dari tahun sebelumnya, supaya itu bisa membantu pada saat saya tidak ada sesi, tapi saya akan coba berikan penjelasan malam hari ini supaya kalian juga bisa memahami seperti apa bentuk yang bisa dilakukan untuk manajemen rugi fiskal. Jadi kalau kita bicara mengenai perpajakan gitu ya, kita tidak hanya mengatur sisi apakah kita punya untung atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya untung, apakah itu nanti masuk dalam pengaturan pajak atau perencanaan pajak. Oleh karena itu, dari sisi yang rugi pun, dari perencanaan pajak atau konsultan pajak itu juga harus dievaluasi atau harus dipersiapkan. Jadi bukan hanya yang untung saja, tetapi komponen rugi pun itu harus direncanakan supaya ruginya tidak terlalu besar. Ya. Menghindari dari kerugian-kerugian yang akan muncul dari koreksi fiskal. Nah, selama ini aturan dari koreksi fiskal yang diizinkan adalah boleh diikutkan atau menjadi pengurang untuk perusahaan atau aktivitas operasional
dalam tanda kutip fiskal gitu ya, selama maksimal 5 tahun berturut-turut. Maksudnya apa? Jadi kalau perusahaan rugi itu boleh dilakukan kompensasi maksimal selama 5 tahun. Jadi misalnya nih perusahaan mengalami rugi 500 juta gitu ya. Bisa ada dua cara. Yang pertama dialokasikan konstan gitu ya, 100 juta, 100 juta, 100 juta sampai 5 tahun. Atau dia melakukan kompensasi selama waktu berjalan. Jadi misalnya tahun pertama dia rugi 500 juta gitu, atau dia mengalami rugi fiskal 500 juta. Tahun kedua gitu ya, kemudian dia masih untung 200 juta. Nah, itu dilakukan kompensasi. Jadi masih sisa 300. Kemudian tahun berikutnya dia untung lagi 200 juta, lakukan kompensasi lagi biar nggak bayar pajak gitu ya. Jadi masih sisa 100. Dan tahun ketiga misalkan untungnya 200, maka dia bayar pajaknya dari 100 jutanya saja. Jadi intinya kerugian fiskal yang dialami perusahaan itu bisa dicicil ya untuk dilakukan kompensasi perpajakan selama maksimal 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Nah, itu sudah ada aturannya. Jadi kalau menurut survei dari Direktorat Jenderal Perpajakan, 5 tahun itu adalah masa yang paling ideal untuk perusahaan boleh mengalami rugi. Selebihnya itu artinya ada kelangsungan hidup perusahaan itu dipertanyakan. Jadi aturan 5 tahun ini sebenarnya untuk menjamin bahwa perusahaan itu akan selamat. Ya. Sekalipun dia rugi, ya paling nggak 3 tahun, 4 tahun itu masih wajar gitu. Tapi kalau sampai 5 tahun dan lebih dari 5 tahun, nah ini menjadi tanda-tanda apakah ada kebangkrutan atau ada kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Ya. Berikutnya, strategi apa yang bisa ditempuh perusahaan ketika mengalami rugi fiskal, gitu ya? Sejauh ini ada 3. Ya. Yang pertama, boleh melakukan penilaian atau revaluasi kembali, khusus untuk aset tetap. Ya. Nanti kita akan lihat seperti apa detailnya. Dan yang kedua, melakukan merger atau kombinasi bisnis. Ya. Perbedaan merger di sini bukan salah satu pilihan ya, jadi bisa merger atau kombinasi. Kalau kombinasi bisnis itu artinya ada perusahaan A dengan perusahaan B, dia tetap hidup dua-duanya. Tapi kalau merger ya, kalau kalian di Excel itu merge kan tinggal dari 2 sel jadi 1 sel. Jadi misalkan perusahaan A dan perusahaan B di merger, maka yang hidup hanya salah satu. Apakah A saja atau B saja, atau justru A dan B mati jadi perusahaan baru namanya C gitu. Itu bedanya merger dengan kombinasi. Nah, bisa nggak Pak seperti itu? Secara akuntansi bisa dan secara pajak diizinkan gitu ya. Kemudian bisa juga melakukan penundaan biaya penyusutan. Jadi penyusutannya diganti. Ya. Waktunya diganti, golongannya berubah gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa strategi yang harus dilakukan perusahaan ketika mengalami kerugian fiskal. Oke, ini strategi yang pertama ya. Strategi yang pertama adalah melakukan evaluasi atas aset tetap, ya, aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dasar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2015. Nah, PMK ini melihat bahwa perusahaan boleh melakukan evaluasi jika dibutuhkan. Apakah itu karena nilainya memang naik atau untuk keperluan meningkatkan nilai perusahaan ya karena kondisi rugi tadi. Selama diizinkan dan dilakukan evaluasi, jadi nilainya akan berubah ya. Misalkan nilainya tadinya 500 juta jadi 800 juta, berarti ada peningkatan. Nah, peningkatan tersebut dikenakan PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari selisih penilaiannya. Jadi misalnya awalnya asetnya 500 juta, kemudian menjadi 800 juta, berarti ada peningkatan nilai 300 juta. Ya. 300 juta itu boleh diklaim oleh perusahaan, tetapi dikenakan PPh final 10%, yaitu 30 juta. Jadi bersihnya yang diterima oleh perusahaan itu adalah 270 juta untuk penambahan aset tetap tersebut. Tetapi itu bukan dalam bentuk uang cash ya. Ini kan revaluasi. Jadi ini barangnya tetap ada di perusahaan, hanya nilai angka di catatan laporannya itu berubah ya. Jadi tidak ada nilai uang kas yang masuk ya, hanya nilai yang tercatat di laporan keuangan yang berubah. Apakah bisa dipahami konsep dari penilaian kembali tadi? Jelas nggak?
Oh, mau tanya Pak, Ya, gimana gimana? itu DPP-nya tuh mirip kayak itu ya Pak, penghasilan dari apa tanah dan bangunan gitu ya Pak, sewa tanah dan bangunan atau beda Pak? Ini hanya dari selisihnya. Jadi nggak pakai DPP-nya adalah selisihnya, selisih kenaikan tersebut kalau di PMK itu. Oh, tapi tarifnya tuh sama kayak yang sewa tanah dan bangunan gitu Pak, atau memang dia punya tarif khusus untuk sewa itu? Tarifnya khusus di PMK itu kebetulan 10%. Jadi kan 10% itu kan ya sama aja seperti yang lain gitu. Artinya tarifnya itu mirip. Kalau kita bicara PPN juga 10%, tapi apakah sama dengan tarif itu kan tidak ya. Kebetulan angkanya sama 10% gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Jadi kalau kita ambil contoh nih di sini, misalnya PT ABC punya aset 800 juta golongan 2 nih. Golongan 2 itu berarti dia akan disusutkan selama berapa tahun? Golongan 2 8 tahun. Nah, pada tahun 2010 nih dia punyanya. Berarti selama 8 tahun ke depan, misalnya dari 2010 sampai 2018, dia akan habis nanti. Sedangkan di sini diketahui pada tahun 2016 nilai pasar asetnya jadi 400 juta. Nah, kalau kita tarik garis lurus gitu ya, ini 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, ini 10 ya. Ini 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini tahun 2016. Nah, ketika di sini diberikan 800 juta di tahun 22 ini di tahun 2010 ya, ini 800 ya. Pada tahun 2016 nilainya berapa nih di sini aset tetapnya? Garis lurus nih. Baru jalan 6 tahun. Kalau golongan 2, 8 tahun kan, berarti setahun dikurangi 100 juta. Berarti kalau sampai 2016, di sini masih sisa 200. Ini ya. Nah, di tahun ini pun ada informasi nilai pasar. Nilai pasarnya jadi 400. Nah, kalau kalian sebagai perusahaan, ini nilai bukunya 200 loh awalnya gitu kan. Terus lihat, di pasar ada 400 nih. Punya kita dihargai 400. Di catatan keuangan mau diklaim apa enggak? Logikanya. Mau diklaim atau enggak? Kalian asetnya 200 nih, kemudian di pasar 400. Yang mau ditulis di laporan keuangan itu maunya 200 atau 400. Gitu. Kalau misalnya kita ngikutin nilai pasar gitu ya, lumayan nih 400 ya. Contoh misalkan kayak emas deh. Emas itu kan misalnya pada saat kalian beli, misalkan 1 gramnya 100.000. Sekarang 1 gramnya 500.000. Kalau kalian mau dihitung oleh negara, misalkan berapa sih harta kekayaan kalian gitu ya, atau aset kalian, maunya diklaim yang per gramnya 500 atau 100? Nah, di 500 sini ya Pak. 500 ya pasti yang tertinggi gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi yang pertama, ini kondisi satu nih. Perusahaan tidak sedang rugi fiskal. Jadi dia nggak ada kebutuhan untuk nggak urgent banget gitu ya untuk menaikkan nilai aset karena tidak sedang rugi fiskal, dia sedang untung gitu ya. Nah, perusahaan boleh pilih mau tetap 200 atau mau dinaikin 400. Kalau mau dinaikin 400, berarti perusahaan akan nambah aset tetap ya, nilainya jadi 400 nanti. Kemudian dia harus bayar pajak 20 juta. Karena 10% dari kenaikan ini. 10% dari kenaikan. Oke. Nah, kalau perusahaan di kondisi yang kedua, perusahaan sedang rugi fiskal 100 juta. Ini perusahaannya rugi nih, rugi fiskal. Maka kalau dia mau menyelamatkan misalnya biar kelihatan nggak rugi gitu ya, dia harus naikin ke 400 supaya ada selisih 100 kan, 200 kan. Jadi nanti di laporan keuangan dia ya, dia tidak mengalami rugi fiskal lagi, tetapi masih untung, masih plus yaitu 100 juta. Karena selisihnya di sini 200 dikurangi rugi fiskalnya 100. Jadi perusahaan di kondisi yang kedua itu akan lebih cenderung melakukan revaluasi. Ya. Karena dia sedang butuh nih, sedang rugi untuk menutup kerugiannya. Tapi kalau di kondisi yang pertama, ya itu bisa memilih.
Apakah dia mau tetap di 200 atau 400? Nah, kalau misalnya asetnya akan naik terus, misalnya contoh tanah ya, tanah. Misalnya tanah gitu ya, 200. Kita tidak sedang rugi fiskal nih. Harga sekarang 400. Terus kita tahan aja deh. Karena nanti mau dibangun jalan tol deket kita atau apa, pasti tanahnya akan naik gitu harga tanahnya. Jadi kita hold aja, nggak perlu revaluasi. Nanti aja kita revaluasi kalau sudah perlu gitu ya. Karena revaluasi ini hanya boleh berlaku satu kali saja. Satu kali saja. Gitu. Oleh karena itu harus diperhitungkan kapan kalian mau melakukan evaluasi. Sedang butuh atau tidak, sedang kondisi yang pertama atau sedang kondisi yang kedua. Tuh. Apakah cukup jelas materi ini untuk yang revaluasi? Atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau cukup jelas, saya bergeser ke yang kedua. Sorry. Nah, di yang kedua di sini ada dua pilihan, merger atau kombinasi bisnis. Ya. Semua ada aturan akuntansinya. Itu boleh di PSAK 22, boleh di PSAK 4, PSAK 65, atau PSAK 46. Jadi semua aturan ini menurut akuntansi dan perpajakan ini match atau klop gitu ya. Bedanya apa? Kalau merger, maka akan ada salah satu perusahaan saja yang hidup. Jadi misalnya A plus B. Maka nanti akan tinggal perusahaan A saja atau B saja, atau mungkin dia A dan B mati, jadi perusahaan baru namanya C. Nah, permasalahan yang muncul di merger adalah masalah personalia. Kalau A dan B masing-masing punya manajer gitu ya, ketika jadi satu perusahaan kan cuma satu dong manajernya. Yang satu harus turun atau justru dia keluar dari perusahaan. Nah, seperti itu. Termasuk juga tenaga kerja yang lain, karena adanya perampingan usaha. Tapi kalau kombinasi bisnis ya, berarti perusahaan A dia combine dengan perusahaan B. Dua-duanya masih tetap hidup, tapi menjadi induk dan anak bisa, atau menjadi holding company bisa. Keuntungannya apa? Misalnya perusahaan A rugi, perusahaan B untung. Perusahaan A misalkan rugi 100, perusahaan B untung 300. Kalau dilakukan kombinasi, secara perpajakan dia masih untung 200. Nggak mungkin perusahaan rugi mau kombinasi sama perusahaan rugi gitu ya. Kalian pun juga sama. Kalau kalian lagi tekor, nggak mungkin dong cari temen yang tekor juga gitu ya. Pasti yang untung supaya secara aturan atau secara perhitungan kalian masih untung. Ini sama-sama menyelamatkan investornya. Ya. Perpajakan pasti dia akan bayar, tapi paling nggak dia menyelamatkan investornya. Gitu ya. Itu untuk merger atau kombinasi, strategi yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dari strategi yang kedua? Kalau tidak ada, saya masuk ke strategi yang ketiga, menunda biaya penyusutan. Nah, biasanya perusahaan kan bisa melakukan evaluasi strategi yang pertama tadi, atau dia melakukan perhitungan ulang penyusutan. Jadi pilihannya seperti itu. Contoh nih, PT ABC punya aset 400 juta, golongan 1 garis lurus pada tahun 2016 gitu ya. Golongan 1 berarti dia punya umur masa manfaat 4 tahun gitu ya. Jadi kalau kita buat pemetaan ini 16, 17, 18, 19 gitu ya. Ini dari 16, ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti ke 4 tahun gitu ya. 16, 17, di sini 18. Nah, aset di sini nilainya 400. Belum ada penyusutan. Tapi di tahun 2018, di sini nilainya adalah 400 minus 200. Ya, jadi sisanya tinggal 200 ya. Ini nilai asetnya tinggal sekian. Sudah disusutkan 200, ini penyusutannya sudah 200. Nah, terus kemudian di tahun 2018 diketahui nilai pasar asetnya bukan 200 nih. 400 lagi, balik lagi ke nilai tahun 2016. Nah, sekarang perusahaan pilih gitu kan.
Ini tahun 2018, infonya aset tersebut nilainya 400. Terus masa manfaatnya bukan lagi golongan 1, bisa geser ke golongan 2, 8 tahun. Nah, sekarang perusahaan maunya kayak gimana gitu ya. Maunya kayak gimana. Nah, sebelum saya menghitung ke situ, saya akan melakukan pertimbangan dulu gitu kan, atau mungkin melakukan konfirmasi dulu. Ada beberapa aset ya yang biasanya nilai manfaatnya itu naik ya di tengah-tengah tahun ya. Yang pasti bukan kendaraan gitu ya. Mungkin tanah gitu kan, atau gedung, bangunan gitu ya. Aset tetap nih gitu. Tetapi untuk golongan itu juga bisa berubah. Contoh ya, contoh misalkan mobil ya. Mobil dulu memang golongannya golongan 1 gitu ya. Terus kemudian sekarang dia bisa bergeser ke golongan 2 karena masa manfaatnya lebih panjang gitu. Ada juga yang kebalikannya, tadinya golongan 2 turun ke golongan 1. Contoh motor. Motor tuh sekarang masuknya ke golongan 1 kebanyakan, bukan golongan 2 ya. Karena masa manfaatnya ternyata lebih pendek dibandingkan mobil gitu. Nah, sekarang kondisinya adalah di tahun 2018 nilai pasar asetnya 400, kemudian golongannya jadi 2. Ya, jadi tambah lagi, tambah 4 tahun lagi. Nah, kalau perusahaan melakukan pilihan yang ketiga gitu ya, pilihan yang ketiga, maka di sini perusahaan akan melihat, oh oke, kita akan naikkan revaluasi ya. Berarti di sini asetnya ya di tahun 2018 kalau dilakukan revaluasi, asetnya akan jadi 400 juta nilainya. Dinaikin. Plus dia kena pajak ya. Pajaknya berapa? 10% dari kenaikan. Pajaknya 20 juta. Oke. Nah, sekarang penyusutannya berapa? Penyusutannya berarti akan berlangsung dari 2018 sampai 2024. Ya. Kenapa begitu? Ini kan barangnya ada di perusahaan, ya, bukan barang baru, barang lama, aset lama gitu ya. Dan dia sebetulnya dimiliki sejak 16. Kalau umurnya jadi golongan 2, jadi 8 tahun, 8 tahun ditariknya tetap dari sini. Ya, dari sini nih. Nah, sekarang kalau melakukan revaluasi, umur masa manfaatnya sampai 2024, berarti berapa nilai penyusutannya? Tadinya kan penyusutannya 100 juta per tahun, karena 400 juta golongan 1, berarti 100 juta per tahun. Nah, sekarang dengan revaluasi yang ada, kita akan hitung kembali penyusutannya berapa sampai 2024, berarti 400 juta dibagi 6. Bukan dibagi 8, karena kan dia sudah jalan 2 tahun, sudah lewat 2 tahun. Ini kasusnya perusahaannya kan tidak menggantikan aset ya. Kalau perusahaan tukar asetnya itu beda lagi, berarti dihitung baru. Ini kan enggak, ini asetnya masih sama, cuman nilai pasarnya naik. Ya. Kalau kita mau naikin, konsekuensinya begini, ada pajak, kemudian penyusutannya jadi lebih turun, karena 400 juta dibagi 6. Ya, sama aja kayak 200 per 3 gitu ya. 200 per 3 kan berarti berapa tuh? 66 gitu, nggak nyampe 66,67 gitu ya. Jadi nggak nyampe 100 juta, tetap lebih kecil. Jadi namanya menunda biaya penyusutan, kecilin biaya penyusutannya dia. Gitu. Tapi ada plusnya ya, plusnya adalah nambah pajak 20 juta ini dari revaluasi. Tuh. Itu strategi yang ketiga. Jadi kalau perusahaan mengalami rugi, apakah kita khawatir? Enggak juga, gitu kan. Tax planner itu bisa melakukan perencanaan. Perencanaannya apa? Bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan merger atau kombinasi, atau melakukan penundaan biaya penyusutan. Oke. Dari materi yang ini ada yang mau ditanyakan atau saya boleh lanjut ke materi yang berikutnya? Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Kemudian ini materi yang berikutnya yang terkait dengan efisiensi pajak pada leasing dan UMKM. Jadi ada 2 komponen yang dipakai di sini, itu leasing dan UMKM dijadikan satu.
Tujuannya apa? Karena ini adalah masuk kategori industri yang bukan skala besar, tapi masih kondisi di bawahnya besar ya, bisa kecil, bisa menengah gitu ya. Nah, kenapa ada leasing ya? Leasing ini banyak sekali dipakai oleh perusahaan. Contoh kalian kredit kendaraan ya, mobil, motor itu leasing namanya. Leasing kan ada dua jenis ya, ada operating lease, ada capital lease. Bedanya apa gitu ya? Kalau operating lease kalian nggak punya hak pakai atau nggak punya hak milik nanti. Tapi kalau capital lease berarti itu bisa jadi milik kalian. Contoh apa? Contohnya misalnya leasing kendaraan bermotor. Ya. Mobilkah atau motor, kalian bayar sewa tuh selama masa cicilan itu. Tapi ketika masanya sudah habis, maka motor itu jadi milik kalian resmi. Itu namanya capital lease. Yang operating lease bagaimana? Bisa misalnya perusahaan melakukan sewa forklift. Ya. Ngapain perusahaan beli forklift kalau nggak butuh-butuh amat, kita sewa aja. Misalkan berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun gitu. Atau misalkan perusahaan tambang tuh. Kalau perusahaan tambang ya biasanya dia nggak mungkin punya kendaraan berat sendiri karena lokasi tambangnya kan belum tentu di satu tempat itu dan nggak bisa dibawa-bawa. Misalnya perusahaan di Jakarta, kemudian dia nemu tambang di Kalimantan, kan nggak mungkin kirim alat dari Jakarta ke Kalimantan, biayanya terlalu besar. Maka dia akan melakukan leasing kepada perusahaan yang ada di Kalimantan. Jadi nggak pakai biaya kirim nanti. Sewa aja di sana. Berapa tahun mau nambangnya? 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Setelah 5 tahun atau 10 tahun, sewa kendaraan berat tersebut, misalnya ekskavator, kemudian forklift gitu kan, atau roller truck gitu ya, itu tidak menjadi asetnya perusahaan, dia tetap aset sewa. Itu namanya operating lease gitu ya. Nah, biasanya yang kalian kerja di pertambangan, perkebunan, paham kok bagaimana leasing yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu alat beratnya banyak, jadi mereka nggak harus beli sendiri, tapi sewa. Dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyewakan itu. Misalnya paling gede itu adalah United Tractor. Ya. Dia sewa alat-alat berat, ya, tapi bukan jadi hak milik, itu miliknya perusahaan tetap. Nah, apapun keputusan yang dilakukan oleh perusahaan, baik yang menggunakan operating lease, yang tidak punya hak opsi, maupun capital lease yang punya hak opsi, itu diatur juga di dalam keputusan Kementerian Keuangan atau keputusan Dirjen Pajak masuk sebagai pajak penghasilan untuk sewa. Nah, di sini mau dia operating atau capital, pajak melakukan perlakuan yang sama, yaitu sebagai PPh pasal 23, PPh atas sewa. Jadi tidak PPh final ya, dia boleh menjadi pengurang PPh pasal 21. Jadi misalnya kalian mau banding gitu ya, Pak ini kan saya punya hak opsi, yang satu nggak punya hak opsi, harusnya beda. Enggak, secara aturan sama. Gitu. Jadi untuk yang efisiensi pajak untuk leasing, ya, jadi sebetulnya tidak ada perbedaan gitu. Mau capitalis atau operationalis, secara pajak semuanya sama. Ya. Jadi kalau mau efisien ya berarti nggak usah pakai leasing gitu. Kalau mau efisien karena nggak perlu pakai bayar sewa gitu ya. Tetapi paling nggak kan harus punya prioritas cash yang cukup ya di dalam perusahaan. Nah, sekarang kita bergeser ke UMKM. Nah, UMKM ini juga cukup banyak, besar sekali kalau di Indonesia. Nah, di sini strategi pajak bisnis UMKM itu seperti apa? Nah, karena UMKM inilah rata-rata perusahaan menengah, kecil, bahkan mikro gitu ya, mereka harus concern kepada yang namanya cash flow. Ya. Pendanaannya tidak besar, tapi lebih cenderung cash. Oleh karena itu, strategi yang pertama adalah utamakan keseimbangan pajak. Maksudnya apa? UMKM itu diatur oleh PP pasal 23. Ya. Pajaknya adalah pajak final. Ya. Pajak final atau dibayar langsung. Dan artinya dia tidak boleh utang. Ya. Pajaknya itu cash. Ya. Jadi kalau UMKM nggak punya duit, dia nggak bisa bayar pajak. Ya. Oleh karena itu harus ada keseimbangan pajak, artinya mereka harus punya keseimbangan uang kas. Tuh. Apakah mereka bisa dicicil kayak PPh pasal 25? Nggak bisa. Ini kan PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Beda cerita kalau dia sudah jadi industri besar, PPh pasal 21 badan. Boleh itu dicicil. Tapi kalau UMKM, tidak. Jadi
Strategi yang pertama adalah harus punya uang cash yang cukup, ya. Minimal buat bayar pajak. Kenapa itu penting? Ya, karena ada masalah dengan kepercayaan publik dan pendanaan. Ya. Kalau kalian rajin, gitu ya, misalkan kalian sebagai UMKM rajin melaporkan pajak, kemudian nah, rajin konsultasi ke perpajakan, maka tidak akan ada kecurigaan dari Dirjen Pajak, plus kalian bisa mendapatkan bantuan dari perbankan karena diasumsikan pajak kalian lancar gitu. Itu strategi yang bisa dilakukan yang pertama. Yang kedua, UMKM bisa milih dia melakukan tax saving atau tax avoidance. Tax saving itu seperti apa? Dia akan cari-cari alternatif pajak yang rendah, yang tarifnya rendah. Contohnya seperti apa? Misalnya dia mau melakukan impor. UMKM bukan perusahaan besar kan, biasanya dia suka nggak punya API. Dia nggak punya API. Daripada kena pajak 7,5%, dia cari temennya yang punya API. Jadi ngikutin kontainer temennya gitu. Supaya dapat tarifnya 2,5%. Jadi kalau yang saya tahu ya, biasanya misalkan satu pedagang itu nggak mungkin satu kontainer full. Ya, misalkan dia 2 atau 3 kontainer tuh nggak mungkin full semua, paling 2,5 atau 2/4. Nah, nggak mungkin dia mau mengirimkan barang ketika kontainernya nggak full, rugi ya, rugi di ongkos kirim. Maka untuk memenuhi muatannya, dia akan cari temennya. Ada yang mau impor nggak? Ikut ekspedisi saya, nanti bayar pajaknya 2,5%. Jadi sisanya berapa tuh? 5% kan? Jadi dari harusnya bayar 7,5, jadi bayarnya 2,5. Ada selisih 5%. Nah, perusahaan yang membantu tersebut paling dia minta fee-nya ya 2% aja deh, 3% kan lumayan ya, masih bisa menghemat pajak. Itu namanya tax saving. Atau UMKM bisa milih melakukan tax avoidance gitu ya. Dia melakukan transaksi-transaksi yang lebih banyak di non objek pajak ya, supaya nggak dikenain pajak deh gitu ya. Atau yang nggak pakai PPN atau dia pakainya struk untuk OP yang tanpa NPWP gitu. Jadi nggak punya kewajiban perpajakan yang khusus. Itu strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM yang pertama dan yang kedua. Yang paling banyak dilakukan tuh dua-duanya. Ya. Nah, dua yang terakhir ini yang agak jarang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan penghindaran dari peraturan perpajakan. Nah, biasanya UMKM bukan tidak menghindari ya, mereka rata-rata pengetahuannya itu kurang. Ya. Sehingga lebih cenderung sering kena kasus pajak UMKM itu. Ya. Ini memang jarang. Jadi kalau bisa tidak melanggar aturan, jadi selalu patuh, selalu taat, itu biasanya tidak masuk dalam radar evaluasinya Ditjen Pajak. Aman gitu ya. Nggak kena sanksi, apakah itu denda, bunga, administrasi, lain-lainnya gitu ya, sampai pidana dan kurungan, itu nggak bisa gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Kalau dilakukan oleh UMKM. Ya. Strategi yang terakhir adalah ini yang jarang dilakukan, membuat biaya tabungan untuk pensiun gitu ya. Ini bukan pesan sponsor dari perusahaan asuransi atau dana pensiun, bukan ya. Saya bukan agen mereka. Tetapi kalau bisnis UMKM itu kan bisa kapan aja naik, bisa kapan aja tutup ya. Bisnis UMKM itu kan bisnis kecil dan menengah ya. Permodalannya nggak besar. Jadi kapanpun dia bisa naik, kalau misalkan pas musimnya naik, tapi kalau nggak musimnya ya nggak ada yang beli, ya, sepi. Ya. Untuk menghindari masalah seperti itu, mereka juga bukan pegawai tetap kan, maksudnya bukan, mereka usaha sendiri kan. Bikinlah biaya pensiun untuk antisipasi di masa depan gitu ya. Masa depan kalau perusahaan tidak beroperasi itu gimana tuh mereka cari kesehariannya, penghidupannya gitu ya. Nah, kenapa harus pakai biaya pensiun ya? Sekali lagi itu bukan masalah atau problem dari perusahaan asuransi atau agen dana pensiun, bukan. Tetapi biaya pensiun itu bisa menjadi pengurang pajak. Ya. Selain menyelamatkan masa depan, ya, UMKM bisa dapat pengurangan pajak dari biaya pensiun. Gitu. Kenapa seperti itu? Kan ada hitungannya kan di PPh pasal 21 untuk premi
Asuransi ada, kan ada pengurangnya. Untuk biaya pensiun juga ada maksimal 5%. Jadi biaya pensiunnya nggak usah gede-gede, 5% aja dari omsetnya dia berapa gitu. Jadi supaya masuk dalam strategi pajak menjadi pengurang ya, kemudian menyelamatkan masa depannya UMKM tersebut, khususnya si pemodalnya. Ya. Jarang sekali UMKM itu pakai perusahaan perbankan gitu ya. Mereka rata-rata pakai modal sendiri, hampir 100%. Ada juga mungkin 80%, 70%. Tapi perlu diingat, kalau kita bisnis dengan modal kita sendiri, risikonya besar. Kalau untung, untung buat kita sendiri, tapi kalau rugi, rugi semuanya. Artinya uang sendiri itu pasti akan habis dari bisnis tersebut. Jadi strategi ini layak dilakukan oleh UMKM untuk menjaga masalah yang akan muncul di masa depan kalau bisnis UMKM-nya tidak berjalan dengan lancar. Itu. Nah, ini adalah 4 strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM dan termasuk masih relevan sampai saat ini. Ya. Baik, itu adalah 2 materi yang saya perlu evaluasi ulang ya dari pertemuan kita 2 sesi sebelumnya yang sempat tertunda. Apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa? Karena materi kita sudah selesai nih. Kemudian tadi untuk masalah tugas sudah saya jelaskan. Nanti tinggal kontak saja Meliana atau Nidiu, boleh kontak sama Enrico, atau kalian kesepakatan dulu kira-kira mau tanggal berapa ya yang di sesi persidangan pagi bisa ikut gitu kan, baru nanti dia akan mengajukan ke pengadilan pajak. Upayakan agak cepat ya, karena apa? Karena kan kita Januari udah selesai. Itu kan untuk tugas UAS ya, tugas UAS. Sedangkan waktu pengajuan itu 14 hari kerja. Supaya kalian lebih cepat selesai, jadi nanti tinggal buat laporannya. Selama kalian ikut itu, apa yang kalian dapatkan gitu ya. Beberapa contoh laporannya kan sudah ada kan di UVC yang pertama. Contoh laporan observasi itu kayak apa. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa mengenai materi kita malam hari ini? Manajemen rugi fiskal maupun efisiensi leasing dan UMKM? Pak, untuk Ya. tugas pengadilan pajaknya itu bikin per kelompok atau individual gitu ya, Pak? Kalau dulu setiap kelompok itu diizinkan ikut sesi persidangan. Nah, karena sekarang cuma diberikan 1 kali kesempatan, nanti akan dibuatnya per individu saja. Oke, baik, Pak. Karena kan kalian cuma 1 kali kunjungannya bersama-sama, kelas pagi dan kelas malam. Gitu. Oke, ada lagi? Jadi nanti tolong dipastikan dulu, kemudian yang karena mungkin rata-rata kebanyakan ya kalau kalian lihat di websitenya pengadilan pajak itu mereka ada di sekitaran jam 3 ya, jam 9 sampai jam 3 rata-rata gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi nanti supaya kalian bisa tahu atau bahkan dapat apa ya, dapat pengalaman ya yang lebih lebih baik itu seperti apa atau evaluasinya seperti apa, situasi pengadilan pajak itu kayak gimana gitu ya. Yang belum pernah kan pasti bingung kan gitu, atau kalian tiba-tiba, ini setahu saya kebanyakan yang ada di konsultan pajak baru apa namanya baru datang pertama kali itu biasanya boleh boleh diikut sertakan gitu di pengadilan pajak atau ikut kasus persidangan perpajakan gitu. Apa ini ya? Kalau kita nggak bisa masuk di pengadilan pajaknya. Ya, bisa dicari di sini ya, Sekretariat Pengadilan Pajak gitu. Nah, di sini ada kunjungan juga, ada informasi. Jadi kalau kalian melakukan kunjungan ke situ, nanti bisa dimasukkan, dipublish mereka di website mereka. Jadi nanti makin banyak kampus-kampus yang bisa melakukan studi banding ke situ. Sebetulnya mirip seperti studi banding ya, tapi
karena ini lebih diarahkan ke mahasiswa tingkat akhir atau yang di semester akhir supaya kalian lebih paham gitu ya. Di situ hanya dibatasi oleh beberapa orang saja. Ini sempat tertutup ya selama 2 tahun karena masa pandemi. Sebelumnya enggak, sebelumnya kita boleh ya, boleh ikut persidangan. Tapi untuk saat ini baru dibuka kembali di 2 bulan yang lalu, sehingga langsung saya follow up supaya makin banyak. Sejauh ini sudah ada 4-5 kampus yang sumbangkan kunjungan. Nah, saya maunya Ukrida juga bisa langsung karena kita sudah sering ya melakukan apa namanya? Dulu boleh ikut persidangan pajak itu sudah sejak lama kita ikut seperti itu. Oke. Baik, itu materi yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau sudahi materi kita malam hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sebelum kita tutup sesi kita, mohon tulis di chat room kalian gitu kan. Kalau kalian hadir, ketik aja hadir nanti supaya saya bisa record kehadiran kalian di Sispo. Oke. Baik, silakan diketik dulu. Saya tunggu.